Jadi sesuai jadwal hari ini saya akan mengisi tentang pemeriksaan lab penunjang pada penyakit sistem imun. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang kemarin mungkin sudah diisi oleh beberapa teknisi ya, baik dokter Agus Joko, dokter Mitra, dokter Anang, kemudian dokter Satrio. Itu tolong nanti dibuka lagi materinya sehingga biar nyambung. Ya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah LO kita. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang pembagian dari sistem imun, kemudian metode imunoassay nanti ternyata itu jadi dasar untuk kita memahami pemeriksaan lab secara umum, sebetulnya tidak hanya untuk penyakit sistem imun, tapi sebetulnya pemeriksaan lab keseluruhan, gitu ya. Tapi karena dia basicnya adalah imunologi, makanya di sini dimasukkannya di sini. Ya. Kemudian kita akan melihat nanti tiga pemeriksaan lab ada penyakit yang ada kaitannya dengan gangguan imun, baik itu yang hipersensitivitas, defisiensi maupun yang autoimun, penyimpangan sistem imun. Serta pemeriksaan antiglobulin atau kompleks dan pemeriksaan transplantasi. Oke, secara umum ini mungkin kemarin sudah dibahas ya, jadi bahwa penyakit sistem imun itu adalah penyakit yang memang menyebabkan adanya disorder atau gangguan pada sistem imun kita. Baik itu menyebabkan reaksi yang berlebihan atau reaksinya itu menjadi sangat menurun, itu sama. Atau pilihan ketiganya ada penyimpangan yang harusnya tidak seperti itu menjadi seperti itu. Yang harusnya tubuh itu mengenali antigen sebagai bagian tubuhnya sendiri dan tidak bisa direspon terhadap antibodi, tapi ternyata tubuh menutup antibodi. Nah itu juga menjadi satu bagian dari penyakit sistem imun. Oke. Sedikit nanti saya katakan sebenarnya gangguan pada transplantasi, karena memang ini kalau kita tahu bahwa proses transplantasi adalah memasukkan organ asing ke dalam tubuh kita yang pasti sistem imun kita tuh akan mengalami akan menanggapi, akan merespon. Karena itu pada orang yang akan ditransplantasi itu biasanya nanti akan dilakukan penurunan sistem imunnya, ditekan dulu dengan pemberian imunosupresan, baru dimasukkan organnya, biarkan dia berada dalam kondisi sampai tenang dulu, baru nanti dihidupkan lagi sistem imunnya. Karena kalau itu nggak dilakukan, pasti tubuh akan langsung memberikan respon. Seperti kalau kita kemasukan bakteri, pasti kalau kita kemasukan mikroba, pasti tubuh kita akan langsung merespon, gitu ya. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan lab dengan basic imunologi, di sini adalah jadi pemeriksaan lab yang ada di saat ini, gitu ya, yang cukup banyak tersedia dan dikembangkan terus. Itu tuh salah satu prinsip yang digunakan adalah prinsip yang kita kenal dengan imunisasi, di mana itu memanfaatkan ikatan antigen dan antibodi yang ada. Jadi kalau kita bicara prinsip imunoassay merupakan kita mereaksikan dari bagian tubuh kita, baik itu dari lewat urin, lewat darah, lewat cairan yang lain, yang itu mengandung antigen ataupun antibodi, kita reaksikan dengan reagen yang kebalikannya. Gitu ya. Diharapkannya apa? Ya kalau ada kecocokan, ya akan terjadi ikatan antigen antibodi berupa kompleks. Itulah yang akan kita deteksi. Gitu ya. Jadi pada imunoassay itu seperti itu. Oke. Nah sekarang kita mulai dengan prinsip dari imunoassay. Kita lanjut ya. Karena nanti yang terlambat dibaca sendiri yang awalnya. Nah sekarang kita kembali ke ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa prinsip imunoassay itu ini nanti kita akan mencari ini seperti yang kita cari kompleks antigen antibodi. Bahwa kita akan mereaksikan antigen ditambah antibodi atau antibodi ditambah antigen, terserah saja. Yang dicari di dalam sampel itu bisa antigen, bisa antibodi. Tapi yang ada di reagen itu adalah kebalikannya, intinya itu. Sehingga nanti dia akan bereaksi membentuk. Kalau tidak ada
ya tidak akan terjadi. Sehingga apa? Ya kita nggak akan bisa deteksi apa-apa. Intinya itu kalau hasilnya negatif atau tidak non reaktif atau memang tidak muncul kadar, gitu ya, itu pertanda memang tidak terjadi seperti itu. Ya, nah untuk melihat ini ternyata kita mengenal nanti ada dua jenis imunosei. Imunosei yang berlabel dan imunosei tidak berlabel. Kenapa disebut imunosei berlabel? Yang tidak berlabel dulu. Karena kompleks antigen antibodi ini bisa kita lihat secara langsung kasat mata. Minimal tidak kelihatan secara kasat mata, kita bawa ke bawah mikroskop. Dalam bentuk apa? Monggo terserah nanti kita lihat prinsipnya mau pakai apa. Oh, aglutinasi bisa, flokkulasi atau presifikasi juga bisa. Gitu ya. Jadi intinya bahwa tidak membutuhkan labeling apa-apa untuk bisa memunculkan kompleks imun dan bisa terdeteksi terlihat. Sedangkan untuk imunoassay yang berlabel, ini kalau ini dia membutuhkan labeling tertentu untuk melihat hasil kompleks imun yang tertentu. Dan biasanya untuk yang ini itu tuh kita menggunakan mayoritasnya menggunakan alat-alat analyzer yang otomatis ataupun yang semi otomatis. Labelingnya apa? Labeling yang umum digunakan ada 3. Ada enzim, ada fluorescence, bahan-bahan fluorescence, ada chemiluminescence. Sebenarnya 4 radioisotop. Tapi radioisotop ini just TW aja kalau sekarang ini karena sudah ada banyak aplikasinya. Karena radioisotop ini dia banyak menimbulkan radiasi, terus pembuangan limbahnya sulit, segala macam itu tidak bermanfaat. Yang digunakan yang tidak. Tapi ada juga nanti untuk yang imunosei berlabel ini yang tidak perlu menggunakan alat yang kita kenal dengan pemeriksaan rapid test. Pernah dengar pemeriksaan rapid test? Nah, pernah ya? Untuk melihat kayak misalnya deteksi tes kehamilan, kayak dulu misalnya COVID, ya kita menggunakan rapid test tertentu. Itu sebetulnya sama. Dia metodenya adalah dengan melihat adanya ikatan antigen juga yang muncul dalam bentuk medis, gitu ya. Nah, ternyata labeling ini nanti akan sangat menentukan bahwa kompleks imun yang terbentuk itu tuh akan dalam bentuk produk apa yang terjadi. Kalau dia menggunakan enzim, produk akhir dari kompleks ikatan antigen antibodinya itu adalah perubahan warna. Karena dia dideteksinya secara spektrofotometri ujung-ujungnya, gitu ya. Sehingga perubahan warna yang menunjukkan adanya optical density tertentu itu yang akan kita deteksi. Semakin kuat warna yang terbentuk, menunjukkan ikatan antigen antibodinya semakin tinggi, semakin banyak kadarnya, semakin banyak jumlahnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dengan fluoresensi itu kita akan melihatnya adalah berupa pendaran fluoresens nanti di akhir. Tapi sayangnya pendaran fluoresens ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop fluoresens. Jadi kita harus punya tool mikroskop fluoresensnya dulu kalau kita mau pakai kemudian fluoresens, gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang chemiluminescence itu bisa, karena itu yang di akhir apa yang dilihat? Oh, dia berupa hasil reaksi kimia yang menyebabkan adanya semacam pendaran cahaya. Itu bisa dideteksi dari alat-alat dengan analisa. Bahan-bahannya apa? Ada bahan-bahan tertentu yang dia dilabelkan nanti pada antibodi juga yang sebagai label, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke satu persatu ya untuk yang imunosei tidak berlabel. Imunosei tidak berlabel yang banyak digunakan saat ini adalah dengan metode aglutinasi. Pernah dengar metode aglutinasi? Baru sekarang? Enggak apa-apa. Pernah tahu apa ya metode aglutinasi yang paling umum kita gunakan? Pemeriksaan golongan. Udah ya dilakukan? Praktikum ada nggak? Oh belum. Oke, semoga nanti ada ya. Udah pernah lihat tapi saat kamu diperiksa golongan darah di depan matamu kelihatan itu, sehingga kamu tahu oh golongan darah saya ini. Kalau yang udah pernah donor mungkin ya, itu kan kelihatan langsung di depan kita kan melakukan pemeriksaannya ya. Itu sebetulnya hampir sama. Ya, jadi pada saat kita memeriksa golongan darah itu sebetulnya metode aglutinasi. Kalau golongan darah
Ayo, apakah yang dicari kalau di golongan darah itu? Ikatan antigen dengan antibodi. Ya, antigennya ada di mana? Di ya, jangan ragu-ragu. Di sampel kita, di eritrosit kita. Ya, eritrosit kita tuh semua ada antigennya, ada proteinnya, dan itu spesifik masing-masing. Nggak bisa sama tiap orang. Ya, maksudnya dalam satu keluarga pun ya, karena itu terkait dengan gen ya, jadi tergantung dari golongan darah orang tuanya pasti. Ya, golongan darah anak itu nanti terkait dengan golongan darah dari kedua orang tua. Tuh ya, jadi eritrosit sampel dari manusianya. Eritrositnya kita yang akan kita deteksi dengan antigennya. Kita reaksikan dengan antibodi dari reagen. Misalnya, kan biasanya kalau misalnya golongan darah itu diperiksa, kita tetap melakukan pemeriksaannya karena belum tahu ya golongan darahnya apa, jadi antigennya, antibodinya kita dari reagen itu akan kita teteskan di semua tempat. Biasanya ada 4 ya, anti A, anti B, kemudian yang resus atau anti B, ya, sama plus kadang-kadang ada yang anti AB atau kadang-kadang ada yang anti O. Sebetulnya kita cukup 3 udah cukup. Anti A, anti B, sama anti D aja. Kita teteskan sesuai dari instruksi pabrikannya. Meneteskan berapa? 50 mikron. Ya sudah, reagennya kita teteskan 50 mikron, 50 mikron, 50 mikron. Setelah itu kita teteskan darahnya. Sejumlah yang sama harusnya lu ya. Reagennya 50 mikron, darahnya harusnya 50 mikron. Jadi sebetulnya kalau dari sisi jumlah bisa berlebih itu hati-hati. Justru kadang-kadang reaksinya malah tidak terlihat. Itu bisa menimbulkan false negatif kalau jumlahnya itu tidak imbang antara antigen dan antibodi. Jadi harus imbang sebetulnya. Oke, kita anggap imbang dulu. Setelah ada reagen yang kita teteskan 50 mikron, kita tambahkan 50 mikron antigen dari darah kita yang kita perkirakan mengandung antigen dari reaksi. Setelah itu nanti kita reaksikan, biasanya sih hanya kita goyangkan dengan menggunakan satu apa sih namanya lidi gitu ya, goyangkan kita mencari reaksi. Tapi nggak boleh dari sini pindah ke lidah ya, harus satu-satu lidinya. Dia nggak boleh apa namanya carry over gitu. Nah, jadi lidinya 3, kalau memang yang kita reaksikan tidak ya lidinya 3, nggak boleh dari sini kita dari sini ya. Nah begitu nanti terbentuk aglutinasi di tempat yang sesuai dengan antibodi yang mana, itulah golongan. Gitu ya. Kita lihat di sini. Jadi ini apa itu yang dicari itu? Jadi belum tentu antibodi ya, bisa saja yang dicari antigen, bisa saja yang dicari antibodi. Kalau dalam teori yang ini disebutkan ini yang dicari adalah misalnya antibodi yang ada dalam serum, dia akan mengaglutinasi antigen dari reagen atau sebaliknya. Kalau yang dicari antigen direaksikan dengan antibodi. Ya. Nah, jika antigen yang bereaksi itu ada pada golongan eritrosit, maka akan terjadi aglutinasi. Aplikasinya pada apa? Golongan darah, widal besok banyak ya deh ditemukan kalau kamu besok di puskesmas. Silahkan dilihat kalau nggak analisa kinerjanya. Ya, di situ akan terlihat juga reaksi aglutinasi. Ya, atau RF. Oke, nah ini contohnya tadi yang saya bilang golongan darah. Begitu terjadi aglutinasi di bagian anti A dan di anti D, pertanda dia golongan darahnya A resus positif. Ya, jadi kalau anti D ini kan resus, jadi dia hanya ada positif negatif. Kalau untuk yang golongan darah ABO kan kita mengenal kalau di sini yang bereaksi hanya di A, ya pertanda golongan darahnya A. Kalau di aglutinasi dia ternyata ada di A sama di B, pertanda golongan darahnya AB. Gitu. Kalau nggak ada aglutinasi semua, pertanda golongan darahnya O. Sudah, itu saja. Ya. Tapi yang harus diperhatikan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang eritrosit itu belum mengekspresikan antigen secara benar, secara jumlah itu cukup. Makanya kita sampai saat ini diusahakan jangan melakukan misalnya golongan darah dia akan menjadi yang lain. Karena dia bisa jadi antigennya muncul. Atau seakan-akan kayak nanti itu berubah gitu. Padahal sebenarnya bukan berubah, bisa jadi yang pertama itu sebetulnya bukan masih sesuatu yang jadi dianggapnya kayak gitu itu masih sering karena memang antigennya ada di eritrosit itu tidak serta-merta saat lahir itu langsung cukup. Atau ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa seakan-akan kayak menutupi antigen itu menjadi tidak terekspresi gitu. Jadi pada kasus seperti kayak gitu tuh biasanya kita akan mengulang pemeriksaan. Nah,
awal. Kecuali kalau emergency banget, neonatus atau bayi 1 bulan butuh transfusi, ya sudah adanya dulu di situ. Tapi kan nanti tetap ada prosesnya segala macam. Ya. Oke, sebenarnya yang kanan ini kalau kita lakukan pakai tabung ini, misalkan kan aglutinasinya itu kayak gitu. Ya, ini kan dibuatnya dari atas. Ya. Oke, kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah uji presipitasi. Jadi uji presipitasi ini sama mencari ikatan antibodi. Tapi biasanya kita lakukan pada medium tertentu. Jadi biasanya pada cairan yang ada soluble antigen direaksikan dengan antibodi sesuai dengan antigennya atau sebaliknya. Sehingga bisa membentuk satu makromolekul polimer yang besar, dan ini yang kita anggap sebagai presipitasi yang bisa terdeteksi secara kasar. Nah, tahapan pembentukan presipitasi ini ternyata memang dasar dari imunisasi secara keseluruhan. Bahwa yang pertama nanti akan terjadi ikatan dulu, terus membentuk kompleks imun. Nah, ini juga setelah itu akan semakin saling berikatan satu sama lain, sehingga akan semakin membentuk aglutinat atau presipitat yang bisa terlihat secara kasat mata lebih jelas. Penerapan lebih luasnya ini, presipitasi ini ternyata menjadi dasar nanti untuk penerapan yang lebih luas dengan menggunakan medium yang agar gel. Kita kenal nanti dengan imunodifusi atau bahkan sampai ke imunoelektroforesis dan imunodesis. Itu presipitasinya nanti pakai presipitasi. Nah, ini adalah kurva presipitasi yang harus kita pahami saat kita belajar tentang imunisasi. Tadi saya bilang, zona ekivalensi ini adalah zona yang harus kita capai kalau kita mau mendapatkan ikatan antigen antibodi yang baik. Tidak boleh ada kelebihan antibodi atau tidak boleh ada kelebihan antigen. Jadi tadi saya bilang, kalau kita melakukan pemeriksaan imunisasi, kita baca betul prosedur dari pabrikannya. Pada pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan manual seperti ini, itu kita akan melakukannya secara manual ya, semua kita yang lakukan, tidak masuk ke alat terus otomatis dikerjakan di alat, ya, jadi kita melakukan sendiri. Kita harus patuhi betul prosedur di alat. Dari insert kitnya. Kalau insert kitnya bilang tambahkan tadi 50 mikron serum atau darah, ya sudah 50 mikron. Pakainya apa? Ya mikropipet terukur. Jangan hanya pakai pipet yang pipet tetes. Karena pipet tetes itu antara seseorang dan orang lain bisa jadi beda tetesnya. Dia volumenya bisa beda. Ya. Kemudian prosedur kedua, tambahkan misalnya bagian dari reagennya ya, itu juga kita sesuaikan dengan instruksi pabrikan. Ya, sehingga apa? Tercapai keseimbangan antara antigen dan antibodi yang diharapkan di zona ekivalensi. Kalau serumnya yang terlalu banyak, padahal serum itu mengandung antibodi, berarti akan menjadi ekses antibodi kalau tidak seimbang. Hasilnya apa? Ya hasilnya akan terjadi ini, masuk di zona ekses antibodi. Kita menyebutnya prozone fenomen. Hasilnya prozone fenomen dan prozone fenomen itu sama-sama bisa menyebabkan false negative. Yang harusnya terbentuk, tapi menjadi tidak terbentuk. Karena kesalahan dari prozone itu sangat tidak terbentuk. Jadi pekerjaan secara manual itu memang butuh hati-hati. Butuh hati-hatian, nggak boleh sembarangan. Secara kuantitatif itu sangat diperlukan. Oke, nanti ini silahkan dibaca sendiri ya. Ini adalah contohnya. Jadi aplikasi pembuatan presentasi ini, kalau kita menggunakan slide, itu kita bisa kerjakan pada pemeriksaan VDRL atau RPR. Ada yang pernah dengar pemeriksaan VDRL atau RPR? Belum pernah? Oke. Misalnya VDRL-RPR ini merupakan pemeriksaan screening pada infeksi sifilis. Biasanya jadi dia dimintakan barang misalnya VDRL, TPHA, nah TPHA-nya untuk konfirmasi screeningnya dengan VDRL. VDRL dikerjakan dengan VDRL. Jadi kita menggunakan satu slide-nya bawaan dari pabrikan ya, itu ya. Jadi dari reagennya, terus nanti kita diminta memasukkan serumnya berapa, slide-nya berapa. Jadi ini seakan-akan kita mengerjakan 6 pasien, tapi yang positif hanya ada di sini, di nomor 2. Nah biasanya VDRL ini jadi setelah positif di situ, kita lakukan lagi kelanjutannya. Di pasien yang nomor 2 saja ya, kalau yang lain negatif, ya udah nggak usah dilanjut, kita laporkan sebagai hasil negatif. Ya, nah sedangkan yang kanan ini kalau kita kerjakan dengan metode dengan
Kalau kita memahami ini, nanti kita akan lebih mudah untuk memahami yang ini. Jadi kalau ini adalah metode yang kita kenal sebagai imunodifusi, yang mana prinsipnya sama presipitasi, tapi dia menggunakan agar gel. Jadi ini adalah klub agar, ya. Kita jadi membuat agar-agar nyembur nih. Setelah itu nanti kita masukkan, kita suntikan gitu ya, antibodi, ya, antibodi yang mungkin itu sebagai yang sudah diketahui. Kemudian kita cari antigen dari serum, misalnya kita serumnya kita masukkan juga, kita suntikan dengan cara yang sama. Terus kita biarkan dia bereaksi. Kalau dia ada kecocokan, dia akan menuju ke tengah ke zona presipitasi seperti itu. Kalau tidak terbentuk band di tengah di zona presipitasi, maka tidak terjadi, tidak ada kecocokan, artinya tidak ada ikatan antigen dan antibodi. Kemudian dari ya. Tapi ini sebenarnya sudah agak jarang ya dia digunakan karena ini benar-benar manual itu udah nggak banyak. Jadi kita sudah lebih banyak sekarang beralih ke otomatis. Tapi ini paling tidak sebagai dasar kamu harus paham ya. Nah, imunodifusi ini juga menjadi dasar untuk kita memahami imunoelektroforesis. Jadi kalau dulu pengerjaan imunoelektroforesis kita masih pakai medium gel, sekarang sudah enggak deh memang. Sekarang sudah pakai elektronik, pakainya kapiler. Ya. Jadi ini dasarnya kalian harus tahu dulu bahwa kalau kita mau melakukan suatu pemeriksaan terhadap komponen komponen zat yang besar kayak protein gitu ya, protein atau HB yang dimana itu ada fraksi-fraksinya yang penting kita ketahui, kita melakukannya dengan metode. Jadi metode imunoelektroforesis itu merupakan metode salah satu metode untuk mengetahui atau melihat pemisahan dari suatu zat. Besok kalau kamu sudah koas, kamu akan melihat dalam FPP ya, forum permintaan pemeriksaan itu ada pemeriksaan misalnya total protein, albumin, globulin gitu ya, terus dicetak misalnya. Itu misalnya gimana gitu. Ya kalau yang mau diketahui kadarnya satu-satu ya memang kita masuk akal. Tapi kalau misalnya ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang kita butuh untuk tahu ini sebetulnya yang meningkat yang mana nih. Dari sisi globulin itu, kalau kita tahu kan nanti itu di situ ada alfa globulin, ada beta globulin, ada gamma globulin. Kamu masih kemarin sudah di ini ya dikasih kuliah tentang penyakit yang disebut dengan MM, multiple myeloma. Ada yang ingat atau sudah lupa? Kalau nggak salah yang ngasih Dr. Agus Jati, silakan nanti dibuka. MM itu merupakan satu penyakit yang dia merupakan keganasan di red cell plasma, yang mana itu bagian dari gamma globulin. Jadi nanti kita harus melacak adanya peningkatan gamma globulin. Nah itu satu-satunya pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan SPE ini. Karena dari SPE ini atau serum protein elektroforesis ya, itu kita nanti bisa mendeteksi fraksi-fraksi proteinnya. Akan muncul peaknya albumin, setelah itu peaknya atau bandnya ya, bandnya albumin, terus bandnya alfa globulin, beta globulin, dan gamma globulin. Nah kalau yang meningkat di gamma globulin saja yang kita sebut dengan monoklonal gammopati, itulah namanya kan MM. Itu akan sangat membantu para klinisi mendeteksi. Walaupun nanti tetap sih kita harus lakukan apa? Periksa darah rutin iya, bone marrow aspirasi iya, tapi dari SPE ini kita sudah betul-betul akan menunjang ke diagnosis MM itu lebih jelas. Itu dengan imunoelektroforesis ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari imunodifusi yang merupakan teknis pemisahan fraksi protein serum melalui migrasi pada medium gel. Tapi dia dikombinasikan nih dengan presipitasi berdasarkan muatan listrik dari masing-masing dan fraksi protein. Jadi ternyata tiap fraksi protein itu punya muatan listrik sendiri-sendiri yang dia akan bermigrasinya tuh kecepatannya beda-beda. Nah setelah itu nanti akan ditambahkan antibodi tertentu yang akan kita sasar ke situ, akhirnya nanti yang berikatan dengan yang kita cari itu yang mana? Itu yang menunjukkan hasil positif dengan melihat band. Ini band ini. Jadi kalau tidak muncul band, pertanda dia tidak ada ikatan antibodi. Tentunya itu. Ini kadang-kadang kita menyebutnya sebagai imunofiksasi elektroforesis. Jadi kadang-kadang kalau kita butuhnya hanya sampai gamma globulin saja, ya sudah cukup elektroforesis. Tapi nanti ternyata dari penyakit yang gamma globulinnya tinggi, harus tahu nih
Gamma globulinnya ini dia fungsinya apa? Kalau kita tahu kan gamma globulin itu dia memproduksi imunoglobulin. Imunoglobulin itu ada berapa deh? Ada yang ingat? Ada 5. G, E, M, D. Yang kita deteksi lewat imunoelektroforesesi itu nanti G, M, sedangkan E itu lebih pakai ELISA. Karena E nanti arahnya penyakit-penyakit alergi, dia tidak khas untuk penyakit-penyakit yang membuat dari tersebut. Gitu ya. Nah nanti ternyata setelah kita ketahui GM atau D-nya, terus ini free light chain-nya terkena apa enggak nih? Nah kita cari lagi apa sama lambda-nya. Itu pemeriksaan subfraksinya tadi yang DV dengan light chain-nya kita biasanya lihat imunofilisasi. Gitu ya. Jadi itu adalah kelanjutan sebetulnya untuk imunofilisasi ini. Ini albumin segala macam, terus nanti ada ini G, A, M, kapal mana yang terbentuk beda? Oh kalau hasilnya terbentuknya di sini pertanda dia adalah imunoglobulin M, kapal. Itu yang positif. Nanti kita sesuaikan dengan klinisnya pasien. Karena ternyata penyakit itu sendiri-sendiri bisa. Mau M-nya yang tinggi dengan kapal, G-nya yang tinggi dengan lambda, klinisnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Tapi di sini kami di laboratorium membantu klinisi untuk mengarahkan. Karena kadang-kadang gejalanya hampir sama ya, secara makro ya, tapi ternyata hasilnya beda-beda. Tuh ya. Oke, ini tidak sama, jadi B-nya yang kita lihat mana yang menunjukkan positif. Oke, sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin ini banyak yang baru ya buat kamu, tapi nggak apa-apa dimasukin dulu aja. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Di slide terakhir sudah saya masukkan sumber-sumber pustakanya, tapi silakan kalau mau kamu baca dari yang terupdate sekarang monggo ya. Saya itu teorinya tuh kita nggak sulit. Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu untuk yang uji netralisasi. Kalau uji netralisasi ini sebetulnya agak sedikit berbeda dengan imunisasi yang lain, dia termasuk juga imunisasi. Tapi sebetulnya di sini kita lebih untuk melihat atau mendeteksi bagaimana fungsi dari antibodi. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa antibodi itu kan merupakan bagian dari respon imun tubuh kita, yang mana dia punya peran untuk melawan antigen, ya, baik itu mikroba apapun itu, kan ya, antibodinya terbentuk akhirnya. Yang harus kita ingat adalah bahwa kita jangan hanya terfokus pada jumlah antibodi saja, tapi kita juga perlu tahu bagaimana fungsinya. Nah, uji fungsi antibodi ini kita bisa mengenal dengan uji netralisasi. Itu yang penting. Kalau kita bicara tadi, oh mendeteksi antigen, mendeteksi antibodi itu tak ada jumlah. Tapi kalau fungsinya kita menggunakan uji netralisasi. Jadi ini banyak digunakan untuk mencari melihat bagaimana kemampuan suatu antibodi saat dia melawan antigen. Ya, yang memang fungsinya baik harus dasari dari jumlahnya juga cukup. Kalau jumlahnya jauh berkurang, sebetulnya kita agak sulit bicara fungsi, gitu ya, karena mestinya juga akan cukup berat ya untuk menopang fungsi yang baik, gitu ya. Nah, ini melihat kemampuan fungsi atau aktivitas antibodi dalam netralisasi antigen dengan menggunakan ini ya, sebagai penelitian serum. Terus jika ada penurunan dari jumlah mikroba yang ada akibat dari tadi sudah dilakukan peran dari antibodi dalam mengikat antigen dan merimove dari dalam tubuh, akhirnya jumlah mikroba itu berkurang. Itu menunjukkan fungsi antibodinya dia baik. Sebenarnya ini tidak hanya melawan antigen dengan antibodi saja, bisa jadi antara toksin yang dihasilkan oleh mikroba dengan antitoksinnya misalnya. Itu kita juga bisa dengan uji netralisasi. Jadi kemampuan dari kemampuan dari misalnya zat tertentu dalam melawan toksin yang ada, mengikat toksin yang ada. Jadi antitoksinnya dulu perang nggak sih dia dalam mengikat toksin yang ada, itu kita bisa lihat dengan uji netralisasi. Ya, ini peran aplikasinya kita bisa lihat dari uji netralisasi misalnya virus dengue, virus COVID yang dulu ya waktu zaman COVID itu
zaman yang cukup bisa kan, kalau kita ingat zaman COVID kemarin ada yang antibodinya bisa sampai ribuan, tapi dia kena lagi juga udah gitu, karena bisa jadi mungkin antibodinya jumlahnya cukup tapi perannya tidak bagus. Yang biasa dilakukan pemeriksaan lanjutannya dengan bagaimana kita melihat peran dari antibodi dan uji netralisasi. Tapi sayangnya uji netralisasinya masih cukup sulit. Karena apa? Ini challenge-nya cukup besar karena kita harus menggunakan mikrobanya langsung, sehingga kemungkinan untuk terjadi penularan itu bisa. Nah ini harus dapat di lab yang betul-betul dia SPL 3 ke atas, gitu ya, dan dengan betul-betul untuk tujuan yang belum bisa mungkin untuk pelayanan umum. Jadi mungkin baru tahap penelitian gitu. Jadi mungkin ya oleh para expert dalam penelitian untuk mendapatkan satu teori tertentu baru diaplikasikan, ya, tidak untuk pelayanan umum. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke imunisasi yang berbeda. Imunisasi bebas tadi saya sampaikan di awal bahwa bentuk kompleks imun yang terbentuk yang terjadi gitu ya, produknya itu bisa kita deteksi dengan bantuan dari label. Pertama kita menggunakan label enzim, sehingga kita kenal dengan ELISA atau EIA, enzim imunisasi atau enzim imunisasi. Ya, jadi kalau kamu membaca di satu jurnal, di literatur, dituliskan metodenya ELISA, oh ada dia imunisasi label dan metodenya enzim. Pada yang berbeda enzim, produk kompleks imun yang terbentuk terjadinya adalah perubahan warna. Ini yang disebut. Perubahan warna ini dideteksinya dengan menggunakan metode spektrofotometer yang mana nanti akan memunculkan optical density. Semakin kuat warna yang terbentuk, semakin tinggi kadar. Dari optical density itu dia nanti akan memunculkan rumus linearitas, sehingga nanti kalau kodenya sekian, pertanda nanti konsentrasinya sekian atau kadarnya sekian, itu sudah langsung. Kalau ini dikerjakan pakai alat otomatik, yang keluar sudah dalam bentuk kadar, dan itu bisa kita bilang kalau kadarnya tinggi, pertanda dilihat dari kodenya pasti berubah warnanya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini mendeteksi antigen atau antibodi yang menjadi pada sampel. Baik, nanti kalau kita lihat dari sampel ada macam-macam, ada direct, indirect, dan sandwich. Hasil positif divisualisasikan dalam bentuk produk warna yang dihasilkan oleh reaksi enzim dan substrat. Tekniknya dengan menggunakan antibodi monoklomal spesifik sebagai base kadar, sebagai solid phase. Kemudian nanti dia juga membutuhkan labeling yang ditempelkan pada antibodi yang kita sebut dengan antibodi conjugate. Jadi itu khas. Labeling itu akan selalu ditempelkan pada antibodi conjugate. Dan itu adalah reaksinya satu reaksi sebelum akhir. Kalau pada enzim itu pemberian konjugat itu pasti setelah konjugat langsung substrat. Setelah itu produksi. Nanti tahapan di bawahnya itu bisa saja ada satu, ada dua, ada tiga. Tapi pemberian antibodi konjugat itu adalah satu tahap sebelum substrat. Terus substrat berkonjugat, kemudian pembacaan densitas. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini adalah 3 bagian ELISA yang ini umum digunakan. Ternyata ada satu lagi sebenarnya kompetitif. Kompetitif ini tadi saya kenal belakangan saja ini dulu. Kalau ini soalnya seperti tadi saya sampaikan, semakin perubahan warnanya semakin tinggi, kadarnya semakin tinggi. Intinya itu kalau untuk yang direct, indirect dan sandwich. Tapi kalau kompetitif, namanya saja sudah kompetitif, pertanda ada bahan kompetitor yang akan berlomba-lomba dengan analit yang kita cari, sehingga nanti kalau perubahan warnanya semakin tinggi, pertanda kadarnya semakin rendah. Kebalikannya, ya kalau yang pada kompetitif. Oke, sekarang kita lihat yang tidak dulu. Jadi untuk yang ELISA direct ini namanya saja direct ya langsung. Jadi kalau kita lihat di sini reaksinya hanya satu tahap. Solid phase yang ada di kitnya langsung kita tambahkan dengan sampel yang kita cari, langsung kita tambahkan lagi dengan antibodi konjugat. Sudah. Setelah penambahan antigen yang kita cari, terus kita tambahkan antibodi konjugat, itu ada proses inkubasi. Untuk apa? Memberikan kesempatan berikatan. Inkubasi itu bisa 30 menit, bisa 1 jam tergantung dari instruksi
pengerjaan. Terus setelah itu apa? Cuci. Cuci itu untuk apa tujuannya? Untuk membuang ikatan-ikatan yang tidak diperlukan. Jadi hanya ikatan spesifik saja yang akan kita lepas. Setelah kita lakukan pencucian, langsung kita tambahkan substrat. Ya. Enzimnya yang ada di antibodi konjugat akan mengkatalisis substrat menjadi produk akhir, ya, yang nanti itu warnanya yang terbentuk setara dengan konsentrasi. Sekarang kalau kita lihat pada direct ini, kalau itu berapa tahap? Hanya 1. Apa keuntungannya? Lebih cepat, lebih murah. Apa kelemahannya? Lebih tidak spesifik. Karena apa, dia hanya mengikat, memberi kesempatan pengikatannya hanya 1 kali. Jadi bisa jadi kalau dia sudah berikatan dengan antibodi atau antigen yang mirip dengan yang kita cari, ya sudah tidak ada kesempatan lagi. Sehingga kadang-kadang sehingga yang direct ini juga banyak digunakan. Pilihan dari pabrikan-pabrikan antara indirect atau sandwich. Pada yang indirect di sini kita lihat, kalau melihat ini antigen yang bundar ini sudah diletakkan dulu di solid phase. Sedangkan yang ini adalah antibodi yang dicari dari sampel. Gitu ya. Jadi ada 2 tahap di sini. Pengikatan antigen yang sudah diletakkan di solid phase dengan sampel dulu. Itu diinkubasi, terus cuci, terus setelah itu baru ditambahkan antibodi konjugat. Jadi minimal ada 2 tahap. Di sini bisa lebih baik sebetulnya. Gitu ya. Tapi biasanya dengan penambahan ini konsekuensinya waktu menjadi lebih lama dan harga bisa lebih mahal. Tapi ini sudah banyak digunakan di alat-alat otomatis yang sederhana misalnya. Sedangkan yang sandwich dia akan lebih tinggi lagi, tahapannya lebih panjang lagi. Ada tambahan antibodi primer di sini. Jadi di sini yang diletakkan di solid phase adalah antibody capture, kemudian antigennya kita cari, terus kita tambahkan antibodi primer, baru ditambahkan konjugat. Jadi ada 3 tahap. Sehingga apa? Kemungkinan berikatan dengan antibodi yang tidak digunakan untuk mengambilkan dengan antigen itu lebih kecil. Itu ya. Jadi kelebihannya dia biasanya lebih spesifik, lebih bisa untuk menginterferensi hasil pengaruh-pengaruh ya, yang bisa menyebabkan ikatan yang tidak spesifik. Tapi kelemahannya lebih mahal dan lebih lama karena tahapannya lebih panjang. Itu ya. Ini. Oke, ini yang bawah sama. Saya kira kompetitif tadi yang saya bilang. Jadi ada satu bahan kompetitor lain yang mirip dengan antigen atau antibodi yang kita cari. Jadi dia yang akan berkompetisi. Kalau sudah dijenuhkan dengan kompetitor itu, maka antigen yang kita cari sudah tidak dapat tempat lagi, sehingga makanya tidak terjadi ikatan dengan antigen yang kita cari. Makanya tadi saya bilang kalau pada kompetitif itu perubahan warna yang terjadi itu justru menunjukkan antigennya menjadi semakin sedikit yang terdapat. Ini untuk yang kompetitif ini akan terlihat sekali kalau kita bicara di pemeriksaan narkoba. Pernah lihat pemeriksaan narkoba? Rapid test narkoba? Belum ya? Nanti coba kalau orang sudah mulai di tahap yang bisa untuk melihat itu silakan. Nah, saya lanjutkan dengan ini. ICT atau rapid test ini merupakan pemeriksaan dengan basic, sebenarnya ELISA juga, tapi dia lebih simpel. Dia modifikasi dari ELISA. Jadi enzim yang dilekatkan mayoritas labeling yang digunakan mayoritas adalah enzim dilekatkan pada antibodi. Bentuk ikatan antigen antibodi produknya adalah perubahan warna pada garis tes. Pernah lihat ya untuk rapid test kalau positif ketemunya berapa garis? Berapa? Satu atau 2? 2. 2 itu kalau gitu di garis apa saja? Garis yang harus selalu muncul kita sebut sebagai garis kontrol, harus garis C. Sedangkan garis tes itu tergantung. Kalau memang analit yang kita cari ada, dia
muncul garis, gitu ya. Itu sebagai bentuk ikatan antibodi. Jadi perubahan warna pada garis teksnya. Makanya dia masuknya sebagai ELISA juga. Jadi contohnya seperti ini nih. Jadi kalau ketemu di garis T-nya ada muncul garis, ada hasilnya adalah reaktif. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan ini. Nah, jadi tekniknya ini seperti yang saya sampaikan di awal, ikuti betul instruksi dari pabrikan. Diminta berapa mikron sampelnya. Kalau diminta 50 mikron, masukkan 50 mikron. Jangan lebih, jangan kurang. Itu yang pertama. Kemudian biarkan bermigrasi, kemudian baca sampai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Di instruksi pabrikan selalu akan muncul baca dalam 20 menit, baca dalam 15 menit, ikuti itu. Jadi nggak boleh kamu mengerjakan terus kamu tinggal kemana 1 jam baru ingat terus kamu baca, nggak boleh. Karena bisa jadi sudah terjadi perubahan, dan itu sudah tidak bisa diinterpretasikan. Itu ya, jadi penulisan replika itu tulisan yang mudah sebetulnya, nggak perlu alat gitu. Cukup kamu punya mata yang bagus untuk melihat garisnya, penerangannya cukup, punya mikrofilter, sudah. Itu ya, ini. Oke, ini teknisnya, ini adalah nah. Sedangkan kalau untuk yang seperti tadi yang saya sampaikan pada narkoba itu tuh dia pakainya kompetitif. Jadi kalau dia terjadi ikatan terbentuk garis justru dia negatif. Jadi jangan kembali ya, kalau narkoba itu kalau ada garisnya malah negatif ya. Tapi kalau tidak ada garisnya itu malah positif. Ya, jadi kalau besok kamu sudah koas, kalau koas di UNS kan ada kesempatan stase di PK, silakan nanti kamu melihat ya kalau stase di UNS. Ya, itu untuk narkoba memang sedikit berbeda. Jadi mindset kamu harus sedikit dibalik kalau pada perusahaan narkoba. Ya. Oke, kita lanjut untuk yang labeling kedua yaitu imunofluoresensi. Nah, ini adalah tadi menggunakan bahan-bahan yang bersifat fluoresensi sebagai labelingnya dia akan diikatkan juga pada antibodi konjugat. Kemudian ini contohnya ini ya, fluoresensi isotiosianat atau fiksi misalnya ya, macam-macam tergantung dari ini nanti akan menunjukkan warna apa pendarahnya. Kemudian yang akan kita lihat adalah pendarahan fluoresensinya. Contoh aplikasinya ini dikerjakan pada pemeriksaan anak. Pemeriksaan anak itu pemeriksaan apa itu? Anti nuklear antibodi. Nanti kita bisa lagi autoimunesis ya. Kita akan tahu pemeriksaan anak merupakan salah satu uji screening awal untuk ke arah suatu autoimunesis. Ya, itu lebih banyak menggunakan metode imunofluoresensi yang indirect. Kalau yang direct seperti tadi, ELISA sama. Jadi ini tissue sectionnya, ini kita masukkan antigennya, atau misalnya sampelnya ya, bisa serum, bisa jaringan, kemudian kita tambahkan antibodi konjugat. Sedangkan yang di sini, ini tissue section, ini antigennya sudah diletakkan di tissue sectionnya ya, atau mungkin ini solid phase lah gitu. Kemudian kita tambahkan sampel yang mengandung antibodi yang kita cari, kita tambahkan antibodi konjugat. Kalau dia nanti terbentuk ikatan seperti ini, maka fluorochromatable ini dia akan berpendar. Pendarannya harus kita lihat di bawah fluoresensi dan nanti pendaran-pendarannya seperti itu. Tergantung dari bahan fluoroform apa yang kita pakai. Mau yang bisa menggunakan warna hijau apel atau yang warna orange atau yang warna merah, tergantung dari bahan-bahan. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ya, ini radioisotop seperti saya sampaikan. Ini sudah nggak banyak diaplikasikan, tapi mengawali dari imunoassay dulu itu jangan masih tahun udah lama sekali ya. Saya waktu sekolah ini juga sudah nggak ada digunakan. Itu ini masih menjadi metode yang sangat sensitif dan cukup spesifik untuk mendeteksi berbagai penyakit dalam kadar yang kecil. Jadi kalau kita bicara tumor marker, kita bicara penyakit tiroid, misalnya ya, dimana kita harus mendeteksi bisa mendeteksi FP4, PSH dan kadar kecil, itu kita membutuhkan metode yang sangat sensitif. Salah satunya kita bisa menggunakan radioisotop dulu, ya. Tapi karena sesuai perkembangannya ternyata bahan-bahan ini cukup berbahaya. Penanganan limbahnya itu masih belum bisa dikerjakan oleh semua lab dengan baik sesuai aturan pembangunan juga radiasi ya, sehingga sudah
kuat. Nah akhirnya makanya digunakan sekarang dengan metode-metode imunisasi yang tadi, tapi dengan modifikasi ataupun dengan generasi-generasi kesekian, menggunakan labelingnya, menggunakan monoclonal antibody-nya. Jadi kalau kita melihat alat-alat yang banyak digunakan di lab-lab besar, alat-alat imunnya, semakin alat itu dia semakin mahal biasanya harganya ya, itu sejalan dengan metodenya dia semakin spesifik. Jadi kalau untuk imun tuh ya sebenarnya yang masih jualannya tuh ya obat, itu tuh masih Vidas, itu masih dia sangat-sangat spesifik. Bisa mendeteksi kadar-kadar yang sangat kecil yang itu dibutuhkan terutama untuk kasus-kasus yang memang itu analisa tuh naik sedikit aja sudah patologis gitu. Jadi kita butuh banget gitu. Kayak tumor kanker itu analisa yang kita butuh pemeriksaan dengan rentang yang panjang, mulai dari kadar yang sangat rendah sampai kadar yang sangat tinggi. Karena tumor kanker merupakan analisa yang dikeluarkan oleh kanker, kalau sel kanker yang harusnya bisa kita deteksi sejak dia keluar. Sampai dia kadarnya tinggi banget dengan kanker yang sangat besar misalnya. Itu ya. Oke, sampai sini silakan kalau yang ditanyakan sudah selesai untuk imunisasi. Sebelum saya masuk ke pemeriksaan lab. Oke, belum ada? Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan lab penyakit alergi atau sensitivitas. Nah ini, kalau kita mengingat kembali bahwa proses respon imun kita itu tuh ternyata ada satu kondisi yang membuat itu tuh menjadi sedikit bermasalah ya. Yang orang normal menanggapi suatu alergen paparan itu dengan kondisi biasa saja, tapi ada orang-orang tertentu yang menanggapi paparan alergen itu menjadi berlebihan. Mungkin ada di antara kita yang ada alergi makanan, ada alergi cuaca, gitu ya. Itu yang memang dia lebih sensitif terhadap paparan alergen yang mungkin orang-orang lain tuh merasa belum memunculkan gejala apapun. Nah ini nanti reaksinya berubah seperti ini. Jadi alergen paparan alergen yang ada itu dia mengandung antigen itu akan bereaksi ya dengan antibodi yang ada, terutama adalah antibodi IgE ya, yang mana ini ada banyak pada sel-sel innate imun kita, terutama di sel basofil. Sel basofil itu kalau dia disirkulasi, tapi kalau dia di jaringan kita menyebutnya sebagai sel mas. Ya, sel mas dan basofil ini akan teraktivasi dan dia akan merilis berbagai mediator, terutama histamin. Ya. Kemudian rilis dari histamin ini ternyata akan diikuti dengan berbagai suatu simptom, mulai dari apa, bersin-bersin lah, terbentuk urtika lah, misalnya kemerahan, misalnya, atau shock anafilaktik seperti itu sebagai reaksi hipersensitivitas yang cukup berat. Nah kalau kita membaca di literatur ya, reaksi hipersensitivitas itu nanti ada mulai dari tipe 1 sampai tipe 4. Tapi kalau kita bicara di alergi ini, yang paling berperan adalah yang tipe 1. Peran sel mas, peran basofil di situ, dan peran dari IgE. Sehingga memang pemeriksaan lab yang banyak digunakan sampai saat ini adalah ya yang seputar itu tadi. Nah, mulai dari yang paling ringan, kita curigai suatu adanya alergi, kita mencari adanya peningkatan eosinofil atau peningkatan basofil misalnya. Dari apa? Bisa dari sirkulasi darah, dari darah kita ya kita melihat bagaimana persen dari itu eosinofil totalnya. Ya. Itu atau kita mengambil dari swab hidung. Ada orang yang jenis alergi misalnya ya, itu pakai swab hidung, dibuat hapusan, kemudian kita periksa di bawah mikroskop, kita hitung eosinofil. Itu ternyata sejalan kalau memang orang seperti itu, biasanya ada juga. Gitu ya, gitu. Nah, selain itu kita bisa melakukan pemeriksaan ini, kadar IgG total. Jadi memang terbukti pada orang yang alergi itu tuh IgG-nya dia akan meningkat. Tapi memang ini bisa dibilang dia tidak cukup sensitif karena memang pembentukan IgG itu juga banyak faktor yang mempengaruhi ya. Tapi kalau dia sudah tinggi, kita bisa bilang memang kemungkinan alerginya dia besar. Nah, pada orang-orang yang memang bakat alerginya kuat sehingga dia
konsultasi ke dokter, gitu ya, dokter PHT, dokter mungkin konsultan alergi imunologi, disarankan untuk karena saking seringnya terjadi reaksi alergi, sehingga dokter butuh tahu nih, dia sebetulnya alergi apa aja sih yang menyebabkan dia itu bisa muncul gejala alergi. Nah itu akhirnya dibutuhkan satu pemeriksaan ya, sekali pemeriksaan tapi ada panel alergen yang bisa kita deteksi. Nah itu yang kita sebut dengan tulisan IgE atau T atau IgE spesifik alergen. Jadi itu kita tidak mencari hanya satu untuk alergen polen saja atau satu alergen dari kutu saja enggak, tapi itu ada paket pemeriksaan jenis alergen yang bisa diperiksa dalam satu waktu. Dan itu lebih sebenarnya sih bisa bilang lebih ringkas. Cuman memang sampai saat ini pengerjaannya masih cukup sulit sehingga hanya bisa menunjukkan kebijakan dan harganya cukup mahal. Yang jelas ini tidak masuk di BPJS. Jadi kalau memang mau ya dikerjakan permintaan sendiri dari dokter. Tapi kalau dengan seperti itu paling tidak dokter sudah bisa memberikan ini loh ternyata putra itu alerginya terhadap ini. Karena kuncinya apa sih kalau untuk manajemen dari orang dengan penyakit alergi? Apa yang paling utama? Selain kita sebelum kita memberikan obat-obatan, kita harus menyampaikan ke pasien, ke keluarga pasien bahwa ya yang paling utama menghindari alergi. Nah sekarang kalau alergi yang tidak tahu kan sulit, makanya karena dibutuhkan dulu nih kita sebenarnya alergi apa aja. Nah itu dengan misalnya IgE atau itu bisa kalau misalnya kita bisa memeriksa paket alergennya, kemungkinan bisa menyebabkan alergi sih. Itu ya. Oke, nah metode yang digunakan ini bisa dengan tadi EIA bisa atau imunoglobulin. Imunoglobulin ini adalah gabungan imunoelektroforesis, jadi dia untuk memisahkan proteinnya dulu sampai dapat IgE, baru setelah itu dilanjutkan dengan EIA untuk mencari alergennya apa saja dengan EIA. Nah, selain dari pemeriksaan lab, sebetulnya ada juga pemeriksaan yang in vivo. In vivo itu ini biasanya yang minta klinisi ya, dan lakukan yang melakukan klinisi bukan laboratorium yang mengerjakan sendiri. Jadi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh klinisi untuk menilai tadi juga untuk melihat kira-kira alergen apa aja yang muncul. Tapi ini lebih sedikit dibandingkan tadi dengan IgE atau T. Dan dia melakukannya langsung di secara in vivo di tubuhnya si pasien. Jadi kita mengambil biasanya pada proses atau di tubuh itu kita berikan tusukan kecil-kecil gitu sedikit tergantung alergen yang mau kita masukkan berapa. Kalau alergennya kita mau periksa 12, kita buat tusukan 12 terus kita suntikin, kita masukkan jenis alergen itu, terus setelah itu nanti kita lihat reaksi di bawah di seputar dari tusukan itu kita melihat indikasi dan kemerahan. Kalau dia alergi batas ditemukan, tanda dia sensitif. Kelemahannya apa? Metode yang tusukan kulit ini. Satu, pada anak-anak tidak begini. Dan orang dewasa, tapi harus hati-hati kalau orang dewasa itu punya bakat keloid ya sulit juga. Dia akan muncul keloid banyak jadinya, ya, jadi terlalu riskan. Dan ini juga harus dikerjakan secara hati-hati itu karena bisa penularan ya. Nanti kan daya tubuh yang bisa. Kita ya sebagai dokter yang mengerjakan itu harus hati-hati universal precaution. Ya, ini bisa dengan pretest ya dengan tusukan atau bisa juga dengan yang ini PEX. Kalau PEX itu kita menggunakan PEX langsung, jadi kayak ditempel kayak salampas gitu, tapi sesuai dengan alergen yang kita cari. Terus nanti kita lihat reaksi kemerahan di bawah kulitnya itu. Terus kalau intradermal kita menyuntikkan di intradermal, jadi mirip seperti kalau kita mau vaksinkan BCG. Kita masukkan terus sampai terbentuk gelembung kecil gitu ya, tipis. Terus setelah itu nanti kita ukur kemerahannya gitu ya. Provokasi nasal dengan bronkus ini biasanya untuk orang-orang dengan ini misalnya dia asma bronkial ya, ini orang terparu sih biasanya atau THT jadi kayak dirangsang begitu, terus kita melihat apakah jadi muncul kayak bersin-bersinnya, terus membentukkan cairan-cairan yang muncul itu provokasi. Atau ini, nah untuk alergi makanan memang sebetulnya standarnya adalah dengan uji provokasi makanan. Jadi betul-betul dites, dikasih makanan yang dicurigai
total, IgE atau P. Sudah. Itu saja. Kalau yang in vivo sih itu kamu sudah tahu aja ya, itu dikerjakan oleh dokter klinis. Oke, kalau belum kita masuk ke imunodefisiensi ya. Jadi imunodefisiensi ini merupakan penyakit yang terjadi akibat dari sel imun kita, sistem imun kita itu tidak mampu untuk membentuk respon terhadap paparan dari antigen. Karena sebab apa? Ya karena sebab apa? Dan di imunodefisiensi ini kita akan mengenal yang memang dia tidak diketahui sebabnya, itu yang kita sebut dengan penyakit imunodefisiensi yang primer. Jadi tidak ada sebab infeksi, tidak ada sebab kekurangan nutrisi, misalnya, dan sebab yang lain itu arahnya menunjukkan ke imunodefisiensi primer. Nah, imunodefisiensi primer ini termasuk salah satu penyakit yang saat ini diagnosisnya masih sulit. Karena apa? Ya, cukup mahal-mahal dan biasanya penyebabnya adalah genetik. Tapi paling tidak kita harus tahu bagaimana kita mencurigai ini suatu kejadian atau bukan. Ada warning sign yang sudah bisa memberikan kepada kita membantu ya untuk mencurigai ini suatu kejadian. Nanti kita lihat di belakang. Untuk yang kedua adalah imunodefisiensi yang sekunder atau didata. Sampai saat ini untuk imunodefisiensi yang sekunder atau akuisita ini paling banyak disebabkan karena infeksi. Walaupun agak mungkin yang lainnya, tapi kita menangani infeksi sudah sangat susahnya, dan itu menjadi penyebab penyakit imunodefisiensi sekunder yang cukup berat, tidak cukup berat, yang sangat berat. Nanti kita lihat ini. Oke, nah ini sekarang kita masuk PID dulu ya. Ini adalah beberapa warning sign. Jadi kapan kita mencurigai ini ada suatu PID? Jadi pada orang-orang yang punya primer imunodefisiensi, tubuhnya itu tidak akan bisa untuk bereaksi merespon terhadap paparan mikroba yang masuk ke dalam tubuh secara tepat. Entah terlambat, sangat kurang, atau bahkan tidak terbentuk gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ditandainya nanti dengan apa? Ya kalau orang itu terpapar tapi tubuh tidak bisa membentuk antibodi, otomatis dia kan seakan-akan di posisi infeksi terus. Minimal mungkin ada fase reda sebentar terus dia infeksi lagi. Ada reda sebentar infeksi lagi. Jadi makanya di sini warning sign yang pertama apa nih? Oh ada episode infeksi yang berulang. Dalam 1 tahun itu bisa ada dari 4 kali yang infeksi telinga. Infeksi telinga itu kalau kita ingat penyebab utamanya sebetulnya dari infeksi telinga. Nyambung ya, mulut, tenggorokan, ke telinga. Jadi kalau kamu besok menemukan anak-anak dengan kok belum kena koma ya, tidak usah lihat. Koma itu penyakit yang gak enak ya. Jadi biasanya akan memunculkan discharge yang lama-lama orang itu bisa jadi OMK soalnya jadi cokean kita menyebutnya otitis media jadi perforasi. Jadi memang di sini warning sign-nya adalah ear infection. Maka di situ di awalnya bisa jadi dari throat, intinya bahwa dalam 1 tahun itu selalu episode infeksinya itu berulang terus, ya. Kemudian yang selanjutnya apa nih? Aku bukan sinusitis. Ya. Jadi kalau kita tahu kan sinusitis pun biasanya diawalinya ya dari infeksi kita. Sinus itu kan sesuatu tempat yang tertutup sebetulnya. Kalau ada infeksi di sekitarnya dan tidak segera tuntas, bisa masuknya ke sinus. Kalau ada episode infeksi sinus sampai berulang itu harus terkadang mungkin bisa jadi
dia di rumah gimana ya, tadi 2 bulan lagi ketemu lagi. Terus-terusan ya. Terus ya mungkin kita tetap harus macam sih. Ibu kalau saya kasih obat kemarin sampai habis nggak sih diminumnya misalnya. Anak itu cara minum obatnya gimana kok episode infeksi terus itu ternyata kita mencurigainya dari sebelumnya. Jadi seakan-akan dia harus hidup di bawah antibiotik terus, padahal itu kan tidak boleh. Atau ada serangan di pneumonia dalam 1 tahun lebih dari 2 kali. Ada kegagalan tumbuh, ada ini juga infeksi kulit yang tidak sembuh-sembuh ya. Kemudian ini infeksi di mulut atau infeksi ini apa namanya ada infeksi fungi yang di kulit gitu ya. Atau ini, jadi kalau nggak diberikan antibiotik secara IV itu nggak sembuh ya. Dengan oral nggak ngefek gitu ya, itu juga harus ada. Ya ini kan pilihannya ada 2, kalau nggak dia resisten ya atau mungkin memang ada suatu kondisi imun yang atau sentikemia, ini kalau bisa berkaitan dengan posisi mondok ya. Nah, atau ini kalau ada satu keluarga yang pernah terdiagnosis PID salah satu anggota anaknya itu, ya harus hati-hati. Jangan-jangan anak yang lain juga, karena ini terkait dengan genetik. Dan biasanya ada mutasi gen tertentu yang dia akan menyandi atau berperan di proses respon imun sampai pembentukan tubuh. Ya, nah yang dewasa gimana? Hampir sama. Yang dewasa di sini ditambahnya kan ini ya, ada kronik diare yang mirip seperti gejala pada apa namanya HIV. Ya, ternyata pada orang dewasa itu kalau dia ya mungkin ditambah dengan gejala-gejalanya, tapi tetap dia bilang saya kok diarenya nggak hilang-hilang, ya itu bisa jadi dia kena PID, bisa jadi anaknya juga itu juga tetap harus dilacak lagi. Tapi minimal mungkin kita menyingkirkan HIV-nya dulu ada atau enggak. Kita lebih mudah itu dibandingkan kita mencari PID-nya. Menyingkirkan dulu HIV-nya ada atau enggak. Oh kalau nggak ada ya sudah kita fokus untuk perbaikan ke khusus. Ya. Oke, nah ini adalah pemeriksaan pada imunodefisiensi. Jadi cukup banyak pemeriksaannya yang kita harus lacak apa sih? Ya tetap dari keseluruhan sistem imun sih ya. Dari imun, kemudian imun mungkin kita bisa lihat dari darah rutin. Lihat deh, betul-betul ke arah diskonnya dari leukosit seperti apa, kemudian jumlah leukositnya kayak apa ya. Kemudian baru kita masuk ke imun itu nanti kan ke antibodi dan kadar serum antibodinya itu sebetulnya. Dan ini pemeriksaan yang masih cukup sulit, belum bisa banyak dikerjakan di fasilitas-fasilitas umum, harus diuji oleh rujukan. Jadi kita mau cari, misalnya kita mau cari nih berapa kadar serum IgA-nya, berapa kadar serum IgM-nya, itu masih susah. Kemudian kita bisa memeriksa dari seluler immunity-nya. Kalau seluler immunity agak unik, kita bisa mencari CD4, CD8, itu bisa dikerjakan dengan alat-alat flow cytometry. Itu sudah mulai banyak yang bisa mengerjakan karena ini terkait dengan program P2HIV. Jadi mungkin banyak fasilitas yang sudah punya. Minimal CD4 ya. Itu kalau pada apa namanya fasilitas-fasilitas yang dia memang tunjuk VCT pasti punya pemeriksaan CD. Coba aja pemeriksaan CD4 juga ya, minimal itu. Walaupun di sini juga disarankan ada pemeriksaan natural killernya ya, atau juga dengan yang lainnya ini. Jadi sampai komplement segala macam. Kalau komplement agak susah ya, komplement itu juga kalau ada permintaan jadi kita rujukan. Kalau permintaannya juga nggak banyak. Sehingga sebetulnya kalau itu dibutuhkan ya nggak masalah, bukannya silakan minta nanti kita rujuk ke itu. Oke, untuk melihat defek dari sel limfosit, yang mana sel limfosit ini penting pada proses perjalanan respon imun, kita bisa melacaknya sebetulnya tetap dari yang misalnya mudah dikerjakan dulu kayak darah rutin, minyak, ada harusan darah tepi, divinolnya kita lihat, kemudian kita pemeriksaan CD4, CD8 ya terutama. Nah baru lanjut ke pemeriksaan yang lebih sulit. Ini tadi serum imunoglobulin, komplement, atau kita melihat pemeriksaan. Misalnya kita mau lihat, ini kan bisa juga terkait bagaimana seseorang itu misalnya masuk program vaksinasi, dia dikasih imunisasi. Tujuan dari imunisasi itu sebetulnya untuk apa sih? Apa dia? Imunisasi
diberikan untuk memberikan atau memunculkan kekebalan, ya kan ya, kekebalan dengan bentuk apa? Bentuknya antibodi. Karena itu kalau kita memberikan vaksinasi, sebetulnya yang kita lihat apa? Antibodinya terbentuk nggak ada. Nah itu sebenarnya bisa untuk menjadi satu alat deteksi bahwa oh kalau antibodinya terbentuk sesuai dengan yang kita harapkan, oh dosisnya sekian, harusnya antibodinya terbentuk sekian nih, misalnya gitu ya. Itu kita bisa bilang oke, ini respon imunnya kepada jalan. Nah gitu. Terutama ini untuk imunisasi yang aktif loh ya, yang dimaksudkan adalah antigen, tubuh dibiarkan bentuk antibodi. Tapi kalau yang kami pastikan imunisasi pasif yang langsung diberikan adalah antibodi, ya beda. Tidak itu, tidak seperti itu. Tapi ini adalah imunisasi aktif maksudnya. Yang dimasukkan adalah misalnya virus yang dilemahkan, terus nanti kita harapannya terbentuk antibodi gitu ya. Antibodi itulah yang kita ukur nanti untuk melihat efektivitas dari si respon imun kita. Apakah ada defek atau tidak di sisi sel limfosit maupun limfosit ya. Oke, sampai ke proliferasi sel limfosit maupun sel limfosit. Ya, jadi untuk penyakit-penyakit imunodefisiensi yang primer kita bisa melakukan pemeriksaan ini. Ya, mungkin ada beberapa misalnya kita nggak bisa kerjakan iya, tapi kalau diperlukan, ya kita sarankan untuk dirujuk. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke pemeriksaan imunodefisiensi yang sekunder. Jadi yang paling banyak adalah HIV. Program pemberantasan HIV di negara kita itu masih jalan terus, dan masih cukup sulit kita bisa bilang untuk menurunkannya. Karena apa? Ya karena proses transmisinya yang sulit untuk diputus. Ya. Jadi transmisi HIV itu kan tetap lewat jalur-jalur yang sampai saat ini kadang-kadang kita tidak bisa untuk mengintervensi. Sehingga ya harusnya sih memang dilakukan edukasi terus-menerus, sosialisasi terus dan ini screening supaya screening ke populasi resiko itu harusnya jalan terus. Kalau itu nggak dikerjakan, kita hanya menunggu secara pasif di rumah sakit, di vaskes, kita nggak turun terus, gitu ya. Sehingga memang upaya ini harusnya dijalankan. Nah, seperti diketahui, infeksi HIV itu yang disasar apa sih sel targetnya? Apa? Ada loh di situ. Sel limfosit CD4. Itu ya. Padahal sel limfosit itu kan sel imun kita, yang mana dia akan berperan pertama kali saat APC itu mempresentasikan mikroba. Tapi dia adalah menjadi sel target dari infeksi virus tadi. Bisa dibayangkan ya bagaimana turunnya respon imun pada orang-orang yang dengan adanya virus masuk ke dalam sel CD4, otomatis CD4 sudah sangat tidak bisa dideteksi. Padahal satu replikasi, satu virus memasuki satu CD4 gitu ya, dia akan replikasi itu akan beranak pinak di situ. Ya, berkembang biak untuk munculkan virus baru, terus dia akan menyasar ke CD4 yang lain. Padahal satu kali replikasi bisa jadi dia akan beranak sekian kopi gitu, ya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau timingnya ada semakin lama, nggak segera dideteksi, nggak segera diobati, nggak segera dikasih antivirus untuk menekan replikasi, ya semakin banyak virus yang akan ada di dalam tubuh kita dan akan menyasar sedikit. Kan itu ya. Tapi sayangnya orang yang terpapar HIV sekarang, berapapun kadar viralnya dia, itu tuh selama dia belum muncul infeksi oportunis, itu tidak ada gejala. Itu yang sangat menyebabkan terlambatnya diagnosis. Kita akan lihat di sini, ya seperti ini. Jadi saat dia terpapar di sini, gejala klinik itu muncul di sini. Berapa tahun itu? Sudah mendekati 10 tahun. Sudah berapa banyak replikasinya? Sudah bisa dibayangkan ya. Jadi kalau memang dia terpapar dan virus itu sudah berada di dalam tubuhnya berkembang dan
dia tetap masih menjalankan aktivitasnya itu terus, yang mana bisa mentransmisikan virus, ya akan terus. Akhirnya makanya perkembangan orang yang kena HIV semakin banyak, tapi tidak segera terus tidak segera diterapi. Karena apa? Ya itu tadi, belum semua orang tuh sadar kalau dia terpapar virus HIV. Karena apa? Ya gejalanya nggak ada. Dia juga nggak, mungkin juga dia malu untuk bisa ngomong. Sehingga pada saat sudah muncul infeksi opportunis dengan viral load yang sudah sangat tinggi, CD4-nya sudah sangat rendah, baru tuh dia datang ke rumah sakit dengan kondisi hiponya tadi. Sehingga begitu diperiksa pertama kali sudah, oh virusnya sudah 10 pangkat 5, berapa tuh? 100 kopi. Oke, nggak apa-apa, tetap kita langsung mulai terapi. ARV kita berikan. ARV untuk HIV sampai saat ini dianggap masih cukup baik efektivitasnya untuk menekan proses replikasi. Tapi yang belum ada obatnya apa? Untuk menaikkan CD4-nya itu yang belum ada. Jadi kalau kita mendiagnosis seorang pasien sudah di posisi CD4 yang sudah sangat rendah, karena tadi keterlambatan diagnosis ya, dengan ARV dia bisa menekan replikasi, tapi perbaikan CD4-nya tidak bisa kita perkirakan. Karena kemungkinan besar untuk CD4-nya naik lagi itu sulit. Sehingga kalau sudah di posisi IO, dengan IO sekian banyak, CD4-nya sudah sekian rendah, ya sudah, tujuan utama kita adalah replikasi tekan dulu aja, kasih obat supresi sampai benar-benar virulentnya turun. Tapi perbaikan CD4-nya seringnya tidak bisa terjadi. Jadi akhirnya apa? Isinya sama aja, pasiennya sudah di posisi jelek. Akhirnya nanti dia akan fatal meninggalnya karena apa? Ya karena IO yang semakin banyak. Jadi fatalitas HIV itu bukan karena HIV-nya, bukan karena banyaknya virus, tapi lebih karena kita tidak bisa dibilang ya keterlambatan manajemen kehidupan. Ya itu tadi, karena dia kan asimptomatik, susahnya itu. Hanya kalau besok kamu, di antara kamu yang bekerja di wilayah-wilayah puskesmas, vaskes yang ada risiko tinggi, populasi risiko tinggi HIV-nya, silakan langsung harus turun. Kalau kita hanya menunggu pasien itu datang, ya biasanya sudah jauh terlambat. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini tadi sama. Intinya bahwa ternyata kalau kita bicara di pemeriksaan yang digunakan saat ini untuk mendeteksi HIV, ya, screening awal adalah kita mencari antibody. Yang dicari adalah anti-HIV-nya. Nah, yang harus diketahui saat orang terpapar HIV saat sekarang, dia akan terbentuk antibody itu ternyata butuh waktu cukup panjang. Tidak seperti infeksi virus yang lain yang kalau terpapar sekarang, bukan infeksi virus. Tidak seperti infeksi akut yang lain. Kalau terpapar sekarang terus hari kelima dia muncul imunoglobulin M gitu ya. Terus minggu kedua muncul imunoglobulin G. Tapi kalau di HIV ini terpapar sekarang, dia butuh waktu untuk bisa terdeteksi antibodinya. Karena antibodinya baru cukup untuk konsentrasinya kita deteksi itu di paling cepat 2 bulan. 2 bulan itu sebenarnya kalau untuk terpapar HIV ya belum ada cerita apa-apa. Iya. Tapi ini penting untuk kita. Kita sebagai nakes ya, kamu besok kalau ternyata pas kerja nggak sengaja ketusuk jarum, nggak sengaja ngambil sampel, terpapar cairan tubuh pasien misalnya ya, lewat mata, lewat muka, lewat apapun, ya kamu yang harus tahu, saya harus bisa HIV kapan. Ya, itu paling cepat 2 bulan baru bisa terdeteksi. Sehingga ada fase yang kita sebut dengan window period. Ya, kita mengenal kalau di imunologi ada yang disebut window period, ada periode jendela di mana itu mulai dari terpapar sampai terbentuknya antibodi. Di mana fase itu kosong. Kalau kita sudah terpapar terus belum terbentuk antibodi, terus kita mau periksa apa? Pilihannya, ya sebetulnya pilihannya masih ada 2 lagi. Kita bisa narik lewat antigen, jadi kita cari HIV antigennya. Cari aja nanti di pabrikan siapa yang jual kita beli gitu. Atau kita periksa NAT. NAT itu pakai PCR. Kita cari materi genetik yang dideteksi materi genetik dari virus. Dan ini adalah upaya yang dilakukan
donor-donor yang masuk ke PMI atau BDRS ya, itu semua kan diperiksa IMLTD-nya, infeksi menular yang lewat transfusi darah, jadi HIV, HBV, HIV, periksa semua. Itu kalau orangnya terpapar HIV tapi dia nggak ngerti kalau sakit, terus dia tetap donor, otomatis kan darahnya sudah ada. Padahal kalau diperiksa kan harus menunggu 2 bulan baru terdeteksi. Misalnya diperiksa anti-HIV kalau di PMI, sehingga dia negatif. Padahal sebetulnya sudah ada paparan, sudah ada virusnya di dalam sirkulasi, di dalam darah donor itu, darah yang ditransfusikan itu. Sayang sekali sebetulnya. Awalnya mungkin pasiennya sehat, malah jadi transmisi, tertransmisi. Karena itu salah satu transmisinya HIV kan lewat jalur. Ya, karena posisinya seperti itu. Karena itu sekarang upayanya apa? Ada upaya dari PMI pusat untuk menyegerakan pemeriksaan MAT. Jadi menyediakan kit pemeriksaan MAT dengan PCR. Ada apa bisa dideteksi? Tapi sayangnya ini mahal, sehingga tidak semua darah donor itu bisa diperiksa MAT. Tergantung jadinya. Dapat kita Solo misalnya PMI Solo dapat jatah berapa? Oh hanya dapat 700 tes, ya sudah. 700 tes, padahal darah donornya ada 3.000. Tapi ya berdoa saja semoga nggak masuk darah yang dari orang-orang yang terinfeksi HIV tapi dia tetap donor. Tapi masih dipaksa bagi itu, gitu ya. Oke, tuh. Jadi ini pentingnya kita untuk memahami gitu yang tadi sudah. Nah sekarang kita masuk sini. Jadi kalau kita bicara pemeriksaan pada HIV, kalau gitu apa nih? Screening tahap pertama kita pakai rapid test. Yang dicari apa? Antibody HIV dengan metode rapid test sesuai dengan Permenkes dalam panduan dari CDC ya, itu disebutkan bahwa kalau kita menggunakan rapid test harus menggunakan 3 kit yang berbeda. Berbeda apanya? Performanya. Gak boleh hanya dengan 1 kali pemeriksaan langsung kita mendiagnosis sebagai suatu HIV positif. Karena apa? Ya karena rapid test itu sifatnya dia sensitivitasnya tinggi. Dia punya kemampuan untuk palsu positifnya itu tinggi, makanya harus dengan 3 kit yang berbeda. Ya, sesuai dengan Permenkes ini, jadi kita lihat beberapa saja nanti ya. Jadi kita bicara A1 dulu, lanjut A2, lanjut A3, lanjut reaktif. Hasilnya adalah ini, sehingga inilah terlihat HIV positif. Tuh, ya jadi screeningnya itu. Dan kalau kita di fasilitas, kalau kita bicara di program pemerintah, ini tidak hanya untuk screening tapi juga untuk diagnostik sampai saat ini untuk di program P2 HIV. Begitu dapat rapid test A1, A2, A3 itu semua reaktif, itu sudah terlihat HIV positif. Kalau sesuai dengan P2 HIV-nya dan Permenkes. Kalau pakai aturan yang dulu itu harusnya dikonfirmasi dengan Western blot dan ini, tapi sekarang juga karena cukup sulit. Nggak semua fasilitas itu punya. Padahal P2 HIV itu harus dikerjakan sampai ke dari Sabang sampai Merauke harus ada semua. Sehingga makanya disediakannya pakai rapid test yang ditetapkan oleh pemerintah ya ini kita nggak beli sendiri ya. Jadi sudah ditetapkan oleh Kemenkes, di drop lewat dinas kesehatan. Dan itu dikerjakan dalam pemberantasan penyakit. Begitu dapat urutan 1 positif, urutan 2 positif, urutan 3 positif langsung tegak HIV. Setelah tegak HIV, apa yang dilakukan sebelum diberikan terapi? Pemeriksaan ini dulu CD4. Lihat, tadi yang saya bilang, lihat CD4-nya sebelum terapi. CD4 itu bisa mencerminkan perburukan kondisinya dia, bisa mencerminkan jumlah IO yang muncul, bisa mencerminkan survivalnya dia kira-kira sudah berapa lama lagi. Karena CD4 itu tadi mencerminkan apa? Proses infeksi HIV-nya yang disasar oleh virus tadi. Seberapa jauh turunnya CD4-nya ya, harus kita perhatikan. Gitu ya. Bagaimana HIV RNA? Silakan dikerjakan untuk melihat kopi virusnya, viral load-nya. Kalau ada, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Cukup CD4 saja ya. Jadi nanti pada saat untuk evaluasi penyakit HIV, kita melihat dari sisi klinis, 1, sisi imunologis, yang kedua dengan CD4. Kalau kamu
bekerja di rumah sakit besar ada HIV RNA ya plus virologis. Kalau nggak ada cukup dulu. Itu ya. Nih. Oke. Nah kita lanjut ke ini tadi sudah. Silakan dibaca sendiri. Nah ini. Kenapa sih pada HIV kok CD4-nya turun? Ya selain tadi karena dia memang sel targetnya HIV. Ya. Ternyata ada beberapa mekanisme. Jadi ada yang karena memang virusnya langsung membunuh sel yang terinfeksi. Jadi begitu dia terinfeksi, virus masuk situ langsung dimatikan. Dia tempat untuk berkembang biak, habis itu dimatikan gitu. Udah terbentuk virus baru, lepas dari tubuhnya dia sebagai video untuk virus yang CD4 tadi mati. Nah video yang jadi virus itu tadi nanti nyari CD4 yang lain, terus aja seperti itu. Akhirnya kan makanya jumlahnya menjadi semakin turun, semakin habis. Terus ini selain itu ternyata dia juga bisa menyebabkan peningkatan apoptosis dalam sel yang terinfeksi. Jadi mungkin dia belum mati tapi sudah diprogram. Kamu besok bakal mati 2 hari lagi. Selama dia. Jadi dibuat apoptosis seperti itu, direncanakan kematiannya. Atau yang ketiga nih, ternyata sel-sel yang terinfeksi tadi kalau belum mati, ya akhirnya CD4 akan terpanggil untuk melisiskan. Karena kan CD4 memang tugasnya dia seperti itu. Ya sudah, akhirnya ketiga proses ini mempercepat penurunan. Itu ya. Oke. Nah, ada sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan itu dulu. Bisa dipahami sampai sini? Nanti dibaca lagi ya. Silakan dibaca lagi. Dimatchkan dengan kuliahnya Dr. Satrio kemarin. Silakan dibuka. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo lewat WA silakan. Kemarin yang menghubungi saya siapa? Yang WA saya siapa kemarin? Oh ya. Saya nggak tahu orangnya soalnya yang mana. Oke ya, kalau nggak ada yang ditanyakan saya lanjut dulu. Nah ini adalah untuk misalnya penyakit autoimun. Jadi kalau untuk penyakit autoimun, ini merupakan satu proses respon imun yang menyimpang. Tapi memang ini peran genetik penting banget. Jadi orang yang kena autoimunitis itu harus diawali dengan adanya gangguan bakat genetiknya. Dari itu. Kalau memang dari awal kita tidak ada gangguan genetik, ya sebetulnya tidak akan terjadi manifestasi autoimunitis. Walaupun dalam perjalanan penyakit itu ada yang pacuannya menjadi lebih cepat kalau dia ada triggernya yang lebih cepat. Jadi memang selain bakat genetik, kemudian nanti ada trigger. Triggernya apa? Triggernya itu bisa dari apa dari langsung. Dan itu trigger untuk mempercepat muncul manifestasi. Terus hormon wanita itu autoimunitasnya lebih tinggi gitu. Terutama kalau kita bicara SLE ya, itu 9-12 kali lebih tinggi dibandingkan wanita. Kemudian yang ketiga, infeksi. Tidak bisa jadi ya. COVID sempat menjadi muncul banyak teori yang bilang pasca COVID itu banyak munculkan autoimunitis. Ya, memang secara nyata sih banyak yang untuk patogenesisnya ya kadang-kadang masih ini juga. Kalau yang selama ini disinyalir sih EBV ya, karena dia punya sifat yang ternyata antigen dari virus EBV itu bisa nanti bertindak sebagai autoantigen gitu, kayak tersisa gitu, sehingga bisa memunculkan autoimunitis, membuat tubuh kita menjadi menyimpang dan menganggap itu sebagai antigen dari luar. Padahal itu sebenarnya antigen dari dalam kita sendiri. Ya, itu untuk autoimunitis. Jadi ini merupakan mainan ya, karena ketidakmampuan sistem imun untuk membedakan sel atau jaringan sendiri dengan sel atau jaringan sel aslinya. Penyebabnya macam-macam, tapi tetap tadi ada triggernya ya. Ini dan spektrumnya sampai saat ini tuh kita mengenal 2 yang besar ini, sedangkan yang ketiga ini sebetulnya tambahan aja sih, karena kadang-kadang kita menganggap ini sepertinya seakan-akan sistemik, pada sebenarnya ini spesifik organ. Yang pertama adalah yang spesifik organ. Jadi autoimunitis yang spesifik organ itu intinya bahwa pada organ tertentu saja itu terbentuk suatu perubahan antigen yang sel-sel antigen yang ada di situ itu menjadi bersifat lebih antigen, menjadi lebih homogen. Paparannya apa? Apapun. Jadi kayak dia berubah sifat yang harusnya dia secara normal tidak masalah, tapi dia menjadi lebih homogen. Akhirnya tubuh membentuk autoantibodi terhadap si antigen. Itu nggak enak banget. Dan ini contohnya sudah cukup banyak ya.
Untuk yang spesifik organ ini kita bisa mengenal ada yang di organ tiroid misalnya, ada Hashimoto, ada Graves, ada organ adrenalism, itu spesifik organ. Kemudian kalau yang sistemik itu yang memang terbentuk autoantibody dari satu sistem atau sel tertentu yang akhirnya dia nanti efeknya di sistem. Autoantibody yang sistemik ini sering memunculkan manifestasi sebagai autoimunisis yang kita kenal dengan CTD, connective tissue disease. Jadi ada SLE, Sjogren, multiple sclerosis, sclerosis sistemik, dermatomyositis, gitu ya. Jadi itu termasuk dalam penyakit-penyakit connective tissue disease. RA termasuk. Nah, sedangkan yang ketiga ini sebetulnya dia spesifik organ, tapi manifestasinya atau autoantibodinya bisa masuk sirkulasi secara umum, tapi dia tidak memberikan efeknya itu jadi tergantung dari sel penyebabnya saja. Ini tuh contohnya kayak apa? IHA misalnya. IHA apa deh? Autoimun hemolytik anemia. Itu organnya mana yang kena? Bukan organ. Selnya apa yang kena? Eritrosit. Jadi ada autoantibodi terhadap autoantigen eritrosit. Sehingga apa? Karena terbentuk autoantibodi, akhirnya dia melawan gen antigen yang ada di eritrosit, akhirnya dilawan toh jadi lisis eritrosit. Akhirnya terbentuk hemolytik. Yang disebutnya autoimun hemolytik anemia. Atau ITP misalnya, atau kita menyebut sekarang IT ya, imunoglobulopenia. Kalau ini terbentuk autoantibodi dari trombosit. Ya. Oke, sekarang kita lihat pemeriksaan lab. Nah, kalau kita bicara pemeriksaan labnya pada autoimun disease ini diawali dengan screening. Screening awal dengan apa? Misalnya pemeriksaan anti nuklear antibody, terutama pada CD tadi ya. Tapi kalau kita periksa memang rata-rata orang dengan autoimun disease anaknya pasti positif. Setelah anak ini bisa diperiksa dengan metode tadi paling banyak dengan IF, imunofluoresensi, walaupun ELISA bisa, ELISA bisa. Kita metode rujukannya adalah yang dari imunofluoresensi. Nah, ini kita kalau kita mengerjakan imunofluoresensi, nanti kita ada pattern anaknya seperti apa dan titernya seperti apa. Nah, dia sering aktifnya. Kemudian setelah anaknya kita dapat, baru kita mencari nih autoantibodi spesifiknya. Sebenarnya itu autoantibodi spesifiknya ini bisa kita cari satu persatu, atau misalnya dia memang gejalanya mirip-mirip, ya udah kita ambil yang paket. Nah, ini juga yang kita sebut dengan metode immunoblotting gitu ya. Itu tuh paket autoantibodi yang mana itu merupakan satu paket CTD misalnya. Jadi berbagai CTD yang ada dengan gejala yang mirip-mirip itu kita nggak masih bingung ini mau periksa apa ya, ROL 60 atau ROL 52 atau jangan-jangan dsDNA gitu ya, kita ambil aja yang anak profile misalnya. Jadi sekalian dengan misalnya anak profile itu dari seperti DA atau kita tadi ada berbagai autoantibodi sekalian kita deteksi dalam satu kali pemeriksaan. Ini cukup mahal ya. Jadi untuk pemeriksaan autoimun ini pemeriksaannya masih hampir semua mahal. Penyakit autoimun tuh soalnya terus terang dia banyak berkembang memang di beberapa dekade terakhir ini saja. Itu dianggapnya kayak penyakit aneh yang tiba-tiba meninggal. Pada sebenarnya itu autoimun. Semakin kesini aja, semakin teorinya semakin jelas, sehingga usulan-usulan pemeriksaannya juga semakin jelas dan pabrikan sudah mulai banyak membuat gitu. Jadi semakin mudah untuk dikerjakan. Tapi tetap semudah-mudahnya itu metodenya cukup sulit dan cukup mahal. Tidak dengan kalau kita kayak memeriksa kolesterol, gula gitu tuh dan banyak banget mana-mana ada di puskesmas gitu ya. Tapi kalau itu nggak bisa. Tapi kalau kita ketemunya nanti autoimunisis yang arahnya misalnya yang kita kenal dengan APS. Ada yang tahu APS? Anti-phospholipid syndrome. Dengan gejala utama apa? Oh, ada recurrent aborsi. Jadi orang-orang ibu hamil yang kok hamil aborsi, hamil lagi aborsi lagi, hamil lagi meninggal di dalam. Nah itu misalnya minimal 3 kali berturut-turut ya. Terus usia kehamilannya minimal kehamilan maksimal kehamilan 10 minggu
jadi di bawah 10 minggu, atau bayinya meninggal di dalam kandungan di usia lebih dari 24 minggu, itu masuk kemungkinan APS. Nah itu udah susah tuh kayaknya. Jadi biasanya kalau pasien datang dengan rekanan aborsi, dokternya udah berpikirnya ini ada kemungkinan autoimun, ini ada kemungkinan infeksi, entah tos entah apa, ini ada kemungkinan gangguan metabolik, gangguan hormonal, ini ada kemungkinan gangguan organ, infeksi serviks, segala macam. Sehingga memang harus dibutuhkan pemeriksaan penunjang yang mau dipilih biasanya itu yang paling murah dulu, yang paling gampang. Tapi kalau udah sampai di titik obat belum semua, akhirnya harus periksa APS, ya sudah, terpaksa kita periksa autoantibodinya. Apa? Ya antikardiolipid antibody, anti beta 2 GP1, rupus antikoagulan, yang terpaksa harus periksa. Ya. Oke, dan metode-metodenya masih mayoritas adalah ke arah kita menggunakan sebagai medicine depannya, ELISA, modifikasi dari ELISA, Nah ini adalah contoh beberapa imunosis, baik itu yang spesifik organ maupun yang apa sistemnya. Ini autoantibody. Dan kalau untuk autoimunisis ini kita tetap base-nya dari guideline-nya ya. Jadi kita tetap harus membuka guideline. Misalnya guideline SLE kita pakainya apa nih? Dari EULAR ACL. Kita harus dapatkan apa? Itu kita ikutin. Sjogren nanti sendiri. APS kita bilang APS itu kriteria sendiri. Itu harus diketahui satu persatu. Karena dia misalnya sangat spesifik. Kalau enggak nyandak dapat benar-benar. Karena kadang-kadang banyak gejalanya hampir sama. Jadi kita harus dulu menetapkan mau misalnya apa nih. Ya. Oke. Yang penyakit imun sudah, kita lanjut ke kompres ya. Ini adalah kompres, merupakan satu pemeriksaan yang kita kenal dengan anti-human globulin test. Jadi ini dikerjakan biasanya dalam rangkaian untuk melihat adanya suatu tadi ya, contohnya IHA misalnya. Jadi kita kerjakan di DHT. Nah untuk yang indirect anti-globulin test itu merupakan satu rangkaian dengan cross-match genome. Jadi kalau kita tahu saat kita mau melakukan suatu transfusi itu selalu ada pemeriksaan cross-match dulu untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi di kemudian hari atau di setelah diberikan. Karena kalau kita nggak lakukan cross-match dulu kita langsung berikan, itu bisa terjadi reaksi transfusi yang mulai dari ringan sampai yang fatal. Nah pemeriksaan anti-human globulin ini digunakan ternyata untuk melihat adanya antibodi anti-eritrosit yang inkomplit di dalam tubuh pasien. Dengan jalan apa? Mereaksikan dengan suatu bahan reagen yang kita kenal dengan antiglobulin atau anti-globulin, yang mana ini dibuat dari ini. Jadi kita memasukkan serum manusia ke dalam tubuh si kelinci, ya, kelinci. Kemudian nanti kita diamkan dulu. Karena kita memasukkan serum kan otomatis itu dianggap sebagai bahan asing oleh kelinci kan. Jadi dianggap sebagai antigen sebetulnya oleh kelinci. Sehingga kelinci akan membentuk antibodi. Antibodi terhadap siapa? Antibodi terhadap serumnya manusia. Makanya disebut anti-human globulin. Nah itulah yang nanti akan digunakan untuk sebagai reagen pada reaksi kombinasi. Ya, jadi untuk membuat suatu anti-human globulin itu ternyata dengan seperti ini. Ya, ini nanti yang digunakan sebagai. Nah, sekarang kita lihat yang pertama dulu DAT. DAT ini tujuannya apa? Untuk mendeteksi adanya inkomplit antibodi yang berada pada permukaan eritrosit ini tadi. Jadi di permukaan eritrosit itu dia selain ada antigen, kadang-kadang tuh sudah muncul ada autoantibodi duluan. Gitu. Nah, entah dari mana pokoknya dia sudah menempel di situ. Yang mana itu bisa berbahaya kalau dia ketemu dengan antigennya dari misalnya dari darah yang masuk ke dalam tubuhnya, gitu kan? Sehingga nanti bisa terjadi reaksi transfusi. Makanya harus dites dulu misalnya. Atau apa namanya? Ini juga penting sekali kalau kita untuk mendeteksi tadi IHA. Nah, IHA kita dengan DAT ini kita periksanya. Nah, jika eritrosit yang terkotit dengan inkomplit antibodi, maka
caranya gimana? Eritrositnya kita ambil, ya, jadi kita sudah phlebotomi ya, kemudian kita cuci dengan salin beberapa kali. Jadi cuci dengan salin itu intinya misalnya eritrosit kita masukkan ke dalam kamar BCC, terus kita tambahkan salin dengan jumlah yang sama, terus kita sentrifuge, setelah itu salinnya kita buang, terus tambahkan lagi salin lagi. Jadi biasanya dicucinya bisa 3-5 kali. Untuk betul-betul apa? Proses ini tuh mencuci eritrosit itu intinya sebenarnya untuk membuang antibodi lain yang dia menempelnya itu tidak spesifik. Jadi dia dengan pencucian ini bisa hilang. Jadi yang tertinggal hanya tinggal antibodi yang spesifik di eritrosit. Ya, nah setelah itu ditambahkan dengan serum foam inkubasi, baru kita lihat aglutinasinya. Ini akan terlihat seperti ini secara skematik ini. Jadi ini antibodi yang sudah menempel di eritrosit, ya. Dia menempelnya sudah berikatan dengan antigen yang ada di eritrosit ini. Terus kita tambahkan serum foam sehingga serum foamnya kayak bertindak sebagai latex ini, terus akan memunculkan aglutinasi yang bisa terlihat secara kasar. Sudah itu saja. Jadi ini kalau seakan-akan kita pada IHA ya, ini ada auto antibodi yang sudah menempelnya di eritrosit. Kita makanya kita tes pakai serum foam. Kalau dia terbukti ini pertanda, oh ya benar nih ada auto antibodi di eritrosit. Jadi kita deteksinya seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang indirect, kalau indirect ini kebalikan, yang kita lihat adalah antibodi dari tubuh si pasien itu yang sudah beredar di sirkulasi, makanya kita pakai adalah serumnya. Jadi serumnya si pasien yang kita curigai ada auto antibodi, gitu ya, itu nanti kita ambil serumnya, kemudian kita reaksikan dengan eritrosit yang reagen, jadi eritrosit yang dipunyai dari lab, gitu ya. Kemudian diinkubasi dulu untuk melihat ada nggak nih ikatan. Kemudian cuci dengan salin, baru ditambahkan dengan serum. Jadi ini reaksinya ada satu reaksi tambahan di awal untuk sensitisasi ini dulu. Karena apa? Ini kan dari eritrositnya yang reagen ya, ini biasanya yang diambil adalah golongan darah O, gitu ya. Kemudian kita tambahkan serum yang mengandung antibodi tertentu yang kita cari. Kemudian nanti kita diamkan inkubasi sehingga terjadi pengikatan. Kalau dari pengikatan baru kita tambahkan serum foam baru terjadi. Intinya jadi makanya disebutnya indirect, tidak langsung karena kita butuh untuk mensensitisasi antibodi terhadap eritrosit. Ya. Nah ini adalah proses yang kita ikuti, kita lakukan saat kita melakukan cross-match minor pada transfusi darah, pada proses transfusi. Ini kegunaannya. Jadi kalau untuk kompleks ini selain dari IHA kita juga bisa mendeteksi adanya HDR, kemudian reaksi transfusi hemolitik yang lain maupun drug induced. Sedangkan untuk IAT atau ICT ini dari non-test bisa untuk screening antibodi, kemudian deteksi dari antibodi spesifik yang biasanya kita curigai bisa menyebabkan reaksi transfusi. Ya. Oke, nah ini tinggal ini yang terakhir, tinggal yang untuk transplantasi. Jadi seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa pada proses transplantasi kita akan memasukkan organ atau jaringan atau bagian dari sel tertentu ke dalam tubuh manusia, yang mana itu selalu akan dianggap sebagai bahan asing, benda asing yang akan direspon secara cepat. Pada orang-orang yang imunokompeten loh ya ini ya, kita nggak bicara dalam kondisi imunodefisiensi. Nah, saking pentingnya pemberian transplantasi ini, makanya ada satu tahapan proses imunologisnya harus ditekan dulu. Karena itu pada orang-orang seperti ini, di orang-orang pasca transplantasi itu harus kondisi di karantina, dia nggak boleh kena infeksi. Karena bagaimana imunitasnya ditekan dengan pemberian imunosupresan. Gitu. Agar apa? Ya agar organ yang dimasukkan itu tidak direjeksi. Karena kalau dia direjeksi, dia nggak akan muncul gangren segala macam, ya nggak akan nyambung. Ya penyambungan pembuluh darah, penyambungan organnya nggak akan berhasil. Yang banyak dikerjakan sekarang adalah transplantasi ginjal. Ya pada kasus-kasus GGK itu mesti banyak dengan sebab apapun ya. Atau yang mulai banyak dikerjakan juga transplantasi sum-sum. Ya pada kasus-kasus itu sudah mulai dikerjakan. Ini ya, jadi tindakan transplantasi menimbulkan reaksi penolakan, sel limfoid yang terlibat adanya akumulasi sel mononuklear itu kan identifikasi berbagai jenis antigen yang dibuat tanggung jawab. Nah, kita kendala besarnya sebenarnya ini
betul kita mencegah terjadinya reaksi baik yang mulai dari yang akut, subakut sampai yang delay. Makanya cukup lama biasanya ini apa namanya evaluasi saya. Upaya untuk mencegah penularan menggunakan metode imunomodulasi serta mencegah toleransi terjadi. Oke, ini adalah pemeriksaan lab yang digunakan yang dilakukan sebelum melakukan transplantasi. Jadi tetap kita golongan darah harus sesuai. Cross-match-nya juga tidak boleh positif, ya. Karena transplantasi biayanya mahal sekali. Transplantasi ginjal tuh satu pasien bisa habis sekitar untuk labnya saja ya itu hampir 40 juta. Sehingga ini kalau nggak dikerjakan benar, ya rugi sekali. Ya, itu belum sampai operasinya. Kemudian ini screening infeksi menularnya, HLA-IP sampai ke cross-match, cross-matching ya. Hari ini sampai nah, setelah dimasukkan nanti ada evaluasi pasca transplantasi juga. Kita akan melihat sel-sel limfosit ya, CD3, CD4, CD8 untuk memantau dampak terapi imunosupresannya. Kemudian kita bisa meriksa rasio CD positif dan kita bisa melihat kemungkinan infeksinya serta ini yang lebih mudah sih kita melihat dari posisi seperti ini biasanya